Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Ya. Halo dulur, ketemu lagi bersama tim Urip Bonus dan Poros News TV dan Playdoy TV. Kali ini kita berkolaborasi membincang awal-awalnya pergerakan konstelasi perpolitikan dan pilkada. Kalau kemarin pilkada karena daerah, sekarang pilkot pilihan wali kota ya, pilwali ya. Kemarin Kabupaten Kediri. Tentu saja masih di Kediri kota. Anda nanti bisa berinteraksi dengan kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aji, kembali ketemu lagi dalam podcast Playdoy TV. Untuk kali ini kita masih tetap bersama dengan bintang-bintang tamu kita. Kang Ito. Kalau ini Kungi TGH. Biasa. Dan ya seperti kesepakatan bahwa untuk kali ini kita akan mencoba mengulik. Ini apa? Setelah Kabupaten Kediri, kemarin kita sudah Kediri. membahas soal pilkada, rencana pilkada Kabupaten Kediri. Kita mencoba kali ini mengulik proses pilkada kota Kediri. Dan itu pelaksanaannya sudah lama. Mau rombok kenalnya sih mau. Tadi ya. Ya kita kan sudah berkenalan. Kalau saya Kungi, ini Kang Ito, Kang Haji. Siapa nanti lo? Oke. Yang kemarin kan kita sudah membahas terkait mengulik sedikit terkait pilkada di Kabupaten Kediri. Apakah itu tidak diteruskan? Oh ya diteruskan. Tapi dijawab ya. Next time. Jadi kita karena biar imbang lah. Karena kita tuh hidup di dua kota. Kabupaten dan kota. Dua zona. Kota kabupaten dan Dundian. Jadi Pak Mas Dito Bupati Kediri ya ben perso. Paling ini sama Bujanaria juga ben perso PJ nih. Dan kali ini kayaknya kemarin kalau kita menyebutkan di Kabupaten Kediri ada beberapa, kita kan sudah nulis beberapa nama-nama. Nah ini di Kota Kediri juga tidak kalah menarik di karena tetangganya Kabupaten Kediri saat ini juga sedang. Namun sebelumnya kawanku, saudaraku, temanku, pelaksanaan pilkada wali kota itu kapan? Sama serentak 27 November 2024 ini. Itu kalau sudah terjadi serentak seperti itu jelas para jago-jago, para kandidat sudah mulai ini ya. Sudah mulai. Sing rame apa Dik? Sing rame apa? Kalau di Kabupaten Kediri, ini saya yang itu ya. Ini itu memang untuk sementara dikuasai oleh PDIP ya. Kalau di kota 3 kali ini dikuasai oleh PAN ya, Partai Amanat Nasional. Ya, Partai Amanat Nasional yang bisa mengantarkan Pak Abdullah Abu Bakar dengan 2 kali ya. 3 kali. Wakil wali kota. Nah, informasinya untuk suksesi ini beliau itu mengajukan sang istri tercinta Bu Ferry Selviana atau Bunda V. Itu untuk PAN ya. Kalau selanjutnya kita sebutin Kangkun aja ya, Ben-Bena. Nggak ada. Nggak bisa. Artinya kalau kita mencoba mengelis, kita menulis ada beberapa nama. Dari PAN dulu. Jadi yang saat ini sudah muncul di permukaan yang sudah menghiasi telinga masyarakat Kota Kediri, yaitu dari PAN
Kami kebetulan hari ini memiliki 5 kursi di Dewan. 5 kursi maksimal berarti ya? Tertinggi? Ya, tertinggi calon ketua DPR. Itu nanti insya Allah calonnya digadang-gadang itu ada 2, antara Bu Ferry tadi, Bu Ferry Bunda V dengan Bunda Firdaus. Ini Kak Edo ya. Kak Edo itu masih bulitnya apa ya? Ya keluarga. Tapi ngomong dinasti enggak? Kan keluarga sih. Dinasti. Ya jelas sih dinasti. Ya dinasti. Tapi kan dari Nasdem dinasti beda visi begitu. Ya. Tapi untuk Nasdem hari ini itu memiliki 4 kursi. Dan ini calon yang digadang-gadang itu ada Pak Adiswono. Tapi pada waktu proses pengisian yang gagal, pengisian wakil wali kota dulu, itu yang sempat muncul itu nama Khairuddin Mustafa, yang sekarang ketua fraksi Nasdem. Nah, saat sekarang ini dari Nasdem yang muncul hari ini ada 1, yaitu Pak Adiswono. Nah, sekarang ketua DPD Nasdem Kota Kediri. Sekarang yang sampean pernah menjadi pejabat teratnya, Golkar ini juga punya jago. Siapa? Karena tetap Jono Teguh. Nah, Sujono Teguh yang sekarang kebetulan lolos ke DPRD Kota Kediri. Iya. Terus mana lagi? Dari PDI siapa, Bro? Kalau PDI yang dilus-lusin sejak awal kan Mas Bimo ya. Itu Mas Bimo itu dari terahnya PDI Kota Kediri. Jadi dulurannya Dito. Putranya Pak Gus Sunoto. Sekarang ketua DPRD Kota Kediri, dan putranya juga Bunda Reni. Sekarang itu dari para kandidat yang bakal ada lagi yang dari luar, yang dari luar partai ada. Ini dari Gerindra belum sampai sebut. Itu Pak Katino. Itu Pak Katino itu ketua DPC Partai Gerindra Kota Kediri. Itu sekarang posisi sekarang nih, ini wakil ketua DPRD Kota Kediri. Tapi karena perolehan kursinya disalib sama PAN, sehingga ini harus turun. Jadi wakil harus dari bukan wakil ketua, sudah tidak ada jabatan politis lah. Jadi memang kalau Kota Kediri itu suhunya memang hangat-hangat Tadi tidak sepanas untuk kabupaten. Tapi meskipun demikian, dari luar itu juga sangat didambakan dari beliaunya. Masalahnya Kota Kediri, Bro. Kota Kediri itu sudah menjadi ikon. Kalau melihat, saya baca di YouTube ya, Kota Kediri kota terkaya dan se-Indonesia. Kota terkaya se-Indonesia. Lihat di YouTube, di YouTube. Dilihat. Ya, kode lagi. Jadi sekali lagi, Kota Kediri itu kota nomor 1 di Indonesia kekayaannya. Dan kota terbahagia. Ya. Makanya meskipun ada suksesi ini kok tenang-tenang saja. Yang belum disebut, yang sangat digadang adalah Ketua PCNO Kota Kediri. Wah, ini dari Gus Ab ya. Kiai Haji Abdul Jalil. Kiai Haji. Tapi ada lagi. Ini malah lagi di Kota Kediri ini yang lagi trennya naik itu justru sekretaris PCNO. Mas Heri Susanto itu. Lebih terkenal itu orangnya. Iya, lebih terkenal. Lebih dikehendaki dari kalangan Nahdliyin. Ini kayak terus set kowe karo bilang. Apa dia kan itu bocoran, Bro. Terus ini yang muncul dari luar partai dan luar komunitas NU atau Muhammadiyah. Ini ada Nona Manis. Nona Manis. Nona Manis itu namanya Vinanda Prameswari. Itu non parpol. Beliau ini adalah ketua relawan ya. Ketua relawan Suketeki Indonesia di Kediri. Ini beliau ini sekarang sudah menyapa warga. Contohnya kemarin itu sudah mengajari pelatihan warga membuat sabun cuci piring, dan ini sudah keliling ke kelurahan-kelurahan. Baik, ini perlu diwaspadai. Harus diperhatikan lah. Ya. Kawan-kawanku, Kota Kediri kan sudah pandirikan dan sudah dirilis sama. Sekarang kita merespon apa kebutuhan Kota Kediri. Warga Kota Kediri kan juga banyak challenge-nya juga. Ini kira-kira apa ya? Kulturnya gimana? Sehingga kalau kita bisa menyampaikan kultur dari warga masyarakat Kota Kediri itu dan direspon sama beliau-beliau itu. Kalau menurut saya selama ini yang dibutuhkan di Kota Kediri itu sebenarnya
Kediri, kota Kediri itu kan hanya terdiri dari 3 kecamatan saja. Tapi ini sangat dinamis. Jadi sangat dinamis. Cara perkembangannya luar biasa. Karena di Kota Kediri itu Kota Kediri ada di situ pondok-pondok ada besar, besar. Pondok Lirboyo. Berarti Ada perusahaan terbesar di Indonesia, PT Gudang Garam. Itu harus diakui. berarti gini, bro. Menurut saya, warga Kota Kediri itu warga metropolitan, Iya. metropolitan, megapolitan, Ya lebih-lebih nanti Bandara Kediri Nah inilah. beroperasi, pasti Kota Kediri menjadi metropolitan. Dan jangan lupa lagi, ini PR dari beliau-beliau ini yang akan maju. Itulah yang saya tanyakan maksudku. Oh, gitu Dampi. Nah, kira-kira makanya kebutuhan warga Kota Kediri itu yang paling dominan itu apa? Kita sampaikan biar mereka merespon. Ya sekarang yang jelas di depan mata adalah mangkraknya pembangunan alun-alun Kota Kediri. Alun-alun Kota Kediri. Nah ini PR dari beliau-beliau yang sekarang muncul harus bisa menyelesaikan pembangunan alun-alun. Nyatanya para PKL itu sangat resah karena dulu itu bisa berdagang dengan tenang di alun-alun, sekarang Masih proyeknya mangkrak. jadi Sehingga tidak ada tergesa di mana-mana. sekitaran alun-alun ini. Kembali ke historisnya, kita review kembali. Nun sewu, alun-alun itu tinggalan siapa? Nek nang Kabupaten Kediri kita jelas ada Pak Sutrisno ninggali SLG, ya, bisa menjadi destinasi secara nasional. Dan sekarang alun-alun Kota Kediri itu Nun sewu tinggalan siapa? Alun-alun. Dan harus diperhatikan. Alun-alun memang peninggalan dari wali kota lama Kota lama Pak Masud ya. Pak Abu Bakar. Pembangunannya Oh, Pak Maskud. Iya, Pak. Pembangunannya Pak Maskud akhirnya ditata ulang oleh beliau Pak Abdullah Abu Bakar. Saiki mangkrak. Mangkrak, tapi Padahal- informasinya gini, Iya. informasi yang saya peroleh, mangkraknya ini Pemkot belum mengeluarkan uang sepeser pun. Dari awal. Sejak sekarang. Sekarang. Jadi istilahnya pembangunan itu digarap oleh kontraktor. Jadi dua kontraktor kok saja. Nah, ternyata kontraktor itu menurut informasi besteknya tidak sesuai, makanya dihentikan oleh pemerintah Kota Kediri. Jadi ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan politik juga, karena ini memang teknis. Makanya ini adalah PR dari beliau-beliau ini harus menyelesaikan pembangunan alun-alun, itu aja. Saya tak sedikit bicara ya. Ya. Banyak, Bukan boleh, masalah, banyak. masalah teknis ini. Banyak. Karena begini, suatu negara atau suatu daerah atau suatu wilayah pasti ada Bappenas di daerah nasional, Bappenas ya. Di sini ada Bapeda, Bapekot ya. Mohon maaf, Bapeko ya. Mohon maaf. Berarti saya menilai pada alun-alun itu sejak zaman Pak Maskud itu sudah berapa puluh tahun lalu? 20 tahun lalu ya? Iya kan? Sampai sekarang kok belum jadi ki. Bukan. Aku tahu mau saya secara teknis nih ya. Di situ kan tiap tahun tuh anggaran itu sudah selalu berubah, restorannya berubah. Kok sampai berpuluh-puluh tahun? Bukan berpuluh-puluh tahun, macam. teruskan deh. Jangan iya. sampai nanti penonton kita justru apa istilahnya? Miskomunikasi. Iya. Miskomunikasi. Bahwa itu sudah terbangun alun-alun. Tapi oleh Pak Wali Kota Abdullah Abu Bakar itu mau direvitalisasi. Revitalisasi. Ya, itu akan dibangun kembali. Revitalisasi. Nah, itulah yang akhirnya sekarang mangkrak itu. Jadi bukan dulu-dulu, enggak. Ini pembangunan itu Pembangunan baru. Di istilahnya gampang ngomong di penghujung kepemimpinan Abu Bakar. itu. Karena mangkraknya ini sesuai apa yang diserap oleh Ya tadi itu, itu karena sampai sekarang itu yang mengerjakan itu masih anggaran dari kontraktor. Nah itu dihentikan oleh pemerintah kota karena tidak sesuai dengan speknya. WCT itu cukup. Itu hanya Saya nggak usah dilanjut karena hanya pesan saja dulu, hanya pesan saja. Itu kan PR. Lah padahal itu kan dibutuhkan oleh warga kota. Jadi mohon para kandidat yang peduli dengan adanya seperti ini adalah PR Anda. Nah, untuk memperbaiki. Ya, Dan lebih-lebih di timurnya alun-alun itu ada pendopo milik Panjalu Jayati milik Kabupaten Kediri. Jadi memang unik Kediri Kabupaten Kota itu unik. Pendopo kabupatennya ada di alun-alun, alun-alunnya milik kota, pendoponya milik kabupaten. Tapi ya memang ada satu lagi itu dinas itu
dinas para Buddha pariwisata itu loh. Iya. Itu pilihannya daerah kan malah di dalam kota. Ya, di kota semua banyak. Itu kan aneh ya. Keunikannya seperti itu. Itulah. Terus begini, jadi PR-nya calon wali kota yang Calon, ya. calon wali kota, Bakal calon. Ya. calon wali kota yang akan datang yaitu untuk menyelesaikan kasus Alun-alun. Yang utama ini ya. Yang Ini utama. kebutuhan warga kota. Ya, ini Di samping itu ini kan menyangkut Hajat banyak. perut ya. Hajat banyak. di samping itu sambil mempersiapkan bagaimana kota Kediri ini menyambut nanti adanya bandara yang ada di kabupaten. Itu pasti ikut dampak Sentralnya justru di kota Kediri. Jadi, makanya Jadi wilayah hukumnya sebenarnya itu wilayah hukum itu nenggone kota Kediri bandara. Karena polseknya itu kota. ya Polresnya Polres Kediri Kota. Kediri kota. Jadi nanti Nah, bakal calon ini punya PR yang sangat besar di kota Kediri ya. Selain alun-alun, terus membenahi beberapa pasar yang sekarang itu juga terlihat tegak kumuh ya. Nah, dan jalan-jalan yang lubangnya banyak sekarang, tapi tadi terlihat sudah ada apa itu? Sumir sih saya. Sumir, ya. Itu. terus jadi begini. Ketika kita membicarakan perkembangan kota Kediri menyambut terpilihnya calon wali kota yang akan datang, ini tentu banyak hal yang harus diperbaiki. Satu, ini yang program yang begitu besar, akan tetapi kira-kira nanti akan dilanjutkan berkelanjutan atau tidak, seperti Prodamas itu ya. Prodamas Plus itu kan belum tentu mereka ini juga suka. Tapi yang jelas kalau misalkan nanti PAN, kebetulan PAN nanti berkuasa lagi, pasti Mungkin hilirisasi Prodamas pasti selanjutnya karena ini memang terbukti di kelurahan-kelurahan itu bermanfaat adanya Prodamas. Itu jelasnya peninggalannya Pak Abu ya. Itu secara fisik pembangunan ya. Bagaimana karena kita tuh Hankamnas. Soal keamanan gimana nih? Keamanan Untuk cukup kondusif, kota Kediri itu kondusif. dan kerukunan umat beragama pun juga bagus. Dan ya yang tantangannya yaitu tadi Tapi terkait begini, sejak dulu Kediri itu adalah kuncinya. Ketika secara nasional itu terjadi huru-hara, percikan-percikan apa-apa. Tapi kalau Kediri itu adem ayem, juga semuanya adem tenang semuanya di adem. dunia. Tapi kalau laptopnya dari Kediri ya lalu merata. Lah ini Karena mungkin begini ada kaitannya dengan makom yang ada di Amangkurat tadi kemarin. ya mungkin dari Stono Gedong. Lah, ini memang ada hubungannya dengan Bonus channel. presiden yang harus tidak ke Kediri tadi. Misteri Kediri itu legendanya legenda begitu. seperti itu. Nyatanya memang benar. Jadi siapapun presidennya ketika berkunjung ke kota Kediri Tumbang. akan menemui hal-hal yang di luar nasional kita. Ya, gitu Contohnya memang Banyak contohnya ya. Gus Dur. Ya. Tapi ada istilahnya apa? Jamu apa istilahnya? Bahwa beliau-beliau itu akan selamat di Kediri bila iya, bala. Bila ziarah ke makamnya Mbah Wasil di Stono Gedong. Itu kata salah satu kiai terkenal di Pondok Pesantren Lirboyo seperti itu. Kediri itu menurut cerita itu kan Kediri itu kan kerajaan tertua. Sehingga apapun dari Kediri ini juga yang bisa menelorkan, gitu, menurunkan anak-anak raja. Banyak memang kunjurnya dari Kediri memang ya. Dari Kediri dikalahkan Kenarok, balik Kenarok lagi ya. Balik ke sejarah lagi. Sebenarnya sejarah dulu itu kan Aku Tunggul Metung itu kan istrinya, suaminya Ken Dedes itu kan sebenarnya wilayahnya kan wilayah dekatnya Kediri sih. Memang Kediri, Nah, iya, dia kan ditugaskan ke Tumapel. Itu orang Kediri. Makanya Dek, saiki guyon-guyon parikno ya. Putri Kediri ayu-ayu. Jadi wong Kediri ki ora sing elek, ayu-ayu. Wah, itu perlu dibahas ya. Dibahas khusus ya. Karena ada terahnya Ken Dedes. Kita nanti bisa podcastnya di Gua Selomangkreng. Nanti kita akan mengulik siapa yang bertapa di sana, kenapa harus di sana, itu nanti itu rahasia. Itu ya. Bukan. Ya well, oke ya. Nah, ini belum masih ada tambahan. Injury time ini. Jadi
kita ini nama-nama yang sudah masuk list kita, ini tokoh-tokoh yang sempat muncul di permukaan, ini kan minimal kan nama ini kan sudah populer. Nah, tinggal bagaimana mereka ini bisa merayu bagaimana hati masyarakat, bisa ngomong lah, ini asih asuh, bisa terpesona dengan penampilan mereka. Penampilan itu kan banyak hal, penampilan secara pribadi, penampilan secara moral, penampilan dengan program sosial, politisnya. Dan tolong teman-teman, kalau misalkan ada masukan siapa bakal calon yang muncul, tolong ya di komen. Komen. Kami juga kami juga menerima, artinya ketika siapapun tokoh yang ada di Kota Kediri yang ingin wawancara sini pengen ikut podcast kita silakan. Ayo Mbak Vinanda, monggo Mbak Vinanda juga bisa. Nanti kita sama-sama menggelar bakti sosial sama Poros TV, Playdoy TV dan Urip Bonus. Oke, kawan-kawan, untuk podcast kali ini yang membincang masalah rencana Pilwali Kota Kediri. Untuk kali ini kita cukup bisikan dulu. Insya Allah nanti Playdoy TV akan memberi ulasan lebih lanjut untuk yang di episode mendatang. Akhirnya saya begitu juga, ya. Poros juga, Urip juga. Artinya besok kita akan lanjut kembali, kita akan bertemu kembali dalam podcast Playdoy TV pada season berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedulur Urip Bonus dan sampai dan orang nunjuk aku. Ya, saya kira itu hanya penyebab bertanya. Ya, ben kamu sedulur Urip Bonus yang terkasih dimanapun Anda berada. Terima kasih respon Anda dan tetap saya tunggu kritik dan respon Anda. Sampai jumpa. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.